yaitu makin banyak orang yang mau mengucapkan satu pandangan untuk memperkuat argumen dari Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa CS. Nah, begitu diucapkan soal pasar pramuka, maka seluruh fokus penelitian itu berubah menjadi makin dekat dengan pembuktian kepalsuan. Karena kita tahu pasar pramuka itu, ya dari zaman remaja, semua anak Jakarta mengerti apa yang terjadi di pasar pramuka. Mulai dari pesan skripsi, bahkan terang-terangan dipamerkan di situ. Dulu masih ada semacam papan-papan kecil tuh yang menulis tuh di pinggir trotoar itu, menerima pesanan skripsi, menerima cetak ijazah. Jadi semua hal yang kemudian dikaitkan dengan pasar pramuka itu menjadi unsur pembenar. Karena hanya di pasar pramuka orang bisa memastikan, atau para sejarawan bahkan bisa teliti bahwa itu ada pusat pemalsuan, dan itu terbuka terang-terangan tahun 80-an. Semua orang mengerti bahwa di situ adalah prosedur ilegal itu dibuat legal karena ada kebutuhan. Jadi kata pasar pramuka itu betul-betul otentik untuk jadi semacam lokus penelitian baru. Dan tentu saudara Betor Suryadi itu mengerti, karena Betor adalah aktivis Jakarta yang lama juga beredar di sekitar pasar itu melalui jaringan LSM yang dulu disebut Pijar, dan itu menunjukkan bahwa Betor tidak main-main kalau dia harus menunjuk pasar pramuka itu sebagai lokus delikti pemalsuan ijazah Jokowi. Ya, kita tunggu riset berikutnya. Dibiarkan riset itu tumbuh, jangan seolah-olah balik pada prinsip siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Oh iya, tentu itu kalau di dalam hukum positif begitu, pidana positifistik. Tapi ini adalah soal etik, yaitu pemalsuan yang dilakukan, dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh seorang kepala negara yang dipilih oleh warga negara. Jadi ini hak warga negara untuk menagih kejujuran, bukan sekedar menagih keaslian ijazah, tapi soal kejujuran. Nah, Widodo ini berpasanganlah terus-menerus dengan Dhani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke pasar pramuka, 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke pasar pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar, bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dhani Iskandar. Oh, tadi Dhani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di pasar pramuka, Pak? Enggak tahu. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi dokumen itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu Dhani Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan, Dhani Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap, dan ini serius, sangat serius, yaitu pernyataan kader PDIP Bambang Suryadi atau Bambang Bitor Suryadi atau Bitor Suryadi. Dia mengatakan Andi Wijoyanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Intinya adalah ijazah palsu itu dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Itu yang dikatakan oleh Bitor Suryadi, dan
Ini pula yang dikomentari oleh Roy Suryo. Jadi Roy Suryo membuat tulisan mengenai isu Jalan Pramuka ini. Judulnya, setelah hoax buzzer RV didiamkan, kini ujian kedua, ada statement ijazah dibuat di Pasar Pramuka. Oke, saya bacakan dulu Bambang Bitor ya. Dan kemudian nanti kita akan bacakan dan kaji atau bahas apa yang disampaikan Roy Suryo. Oke. Suaranasional.com, Bitor _2, Andi Wijayanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Ini serius sekali. Justru ini jauh lebih king, lebih berani, lebih telanjang. Isu mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi kembali mencuat. Kali ini pernyataan mengejutkan datang dari politisi senior PDIP, Bitor Suryadi, yang menyebut bahwa Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang belakangan diyakini palsu. Menurut Bitor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Bitor kepada wartawan Jumat. Lebih mengejutkan lagi, Bitor mengungkap bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Bitor. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak bisa lagi dilacak, tapi keterangan dari Dhani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana, tambah Bitor. Andi Wijayanto sendiri menurut Bitor sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam. Padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujarnya tegas. Bitor menilai jika terbukti Universitas Gajah Mada UGM akan dirundung malu dan pihak kepolisian terutama Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut. Ia juga menyebut bahwa yang paling mengetahui ihwal keberadaan dokumen palsu itu adalah tim dalam Jokowi sendiri, bukan orang luar. Kita minum kopi dulu ya. Kopi Turki campur madu. Pertemuan mereka terjadi di Jalan Cikini nomor 69 Menteng. Di sanalah dibahas langkah cepat melengkapi berkas Jokowi ke KPUD DKI. Fakta ini tak bisa terus ditutupi, kata Bitor. Pernyataan ini tentu akan menjadi bola liar di tengah dinamika politik nasional. Jika benar, maka sejarah politik Indonesia bisa berubah drastis. Namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Andi Wijayanto, PDIP maupun mantan Presiden Jokowi sendiri. Oke, itu yang disampaikan ngeri-ngeri sedap oleh Bitor Suryadi. Nah, coba kita lihat apa yang ditulis oleh KRMT Roy Suryo MKes ini. Setelah hoax buzzer RP didiamkan, kini ujian kedua, ada statement ijazah dibuat di Pasar Pramuka oleh Dr. KRMT Roy Suryo MKes. Sebelumnya saya menulis artikel berjudul Ujian Pertama Polri Presisi, banyak termul sebar hoax, dibiarkan saja. Kemarin banyak sekali mendapatkan tanggapan dari pembaca. Namun lucunya bukan hanya mostly tetapi semua bernada sama, yaitu 100% baca 100% alias semuanya meragukan komitmen presisi tersebut. Tentu hal ini bukan tidak beralasan mengingat latar belakang antara TB1 dan Junjungan. Termul tersebut berasal dari kota yang sama, ironis tapi itulah realita di masyarakat. Tentu hasil keraguan masyarakat di atas harus menjadi cambukan keras bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa berbenah dan mendapatkan kepercayaannya kembali di masyarakat. Tentu bukan hal mudah mengingat beberapa kasus sebelumnya, tewasnya Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat yang lebih dikenal sebagai kasus Sambo, pembunuhan 6 laskar KM50, bahkan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang telah menjadi dark number bagi korps baju coklat tersebut. Namun belum lagi masyarakat bisa diubah persepsinya, sekarang mendadak muncul lagi ujian kedua bagi Polri dalam menangani kasus ijazah palsu. Jokowi yang pernah mendapat predikat internasional sebagai finalis OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, tahun lalu tersebut. Sebagai pengingat, OCCRP adalah jaringan jurnalis investigasi global yang didirikan pada tahun 2006 dan mengkhususkan diri dalam kejahatan terorganisir dan korupsi.
Ujian kedua ini adalah viral munculnya pemberitaan adanya pihak-pihak bahkan tokoh terkenal yang dimungkinkan mengetahui bagaimana adanya pembuatan ijazah palsu tersebut yang ternyata bukan merupakan produk asli UGM namun hanya dicetak di kawasan Pasar Pramuka Salemba, Jakarta. Adalah Bambang Bitor Suryadi, BBS, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berani membongkar cerita menghebohkan bak petir di siang bolong ini. BBS bahkan dengan lantang berani menyebut bahwa Andi Wijayanto, AW, mantan Gubernur Lemhanas ke-17 dan mantan Sekretaris Kabinet Sekap JKW 2014-2015 pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang belakangan diyakini palsu itu. Hal itu terjadi saat persiapan pencalonan JKW pada Pilpres 2014. AW menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. AW belum sadar saat itu kalau ijazah yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat JKW maju Pilgub DKI, ungkap BBS dalam suaranasional.com yang sudah saya bacakan tadi ya. Hal yang lebih membagongkan, BBS mengungkap bahwa ijazah palsu tersebut dibuat di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta oleh tim inti JKW yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Sudah kita bacakan tadi ya. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat ijazah palsu tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah palsu ke publik. Kita minum lagi. Oke. AW sekali lagi menurut BBS sempat terkejut saat mengetahui foto JKW di semua ijazah identik alias seragam padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. AW harus berani bicara bahwa dia pernah melihat ijazah palsu itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujar BBS tegas sebagaimana ditulis dalam link Suara Nasional di atas. Pertemuan mereka terjadi di Jalan Cikini nomor 69 Menteng. Di sanalah dibahas langkah cepat melengkapi berkas JKW ke KPUD DKI. Fakta ini tak bisa terus ditutupi, kata BBS. Berita di atas tidak hanya dimuat satu media saja, namun juga ada di situs Jakarta 1. Kemudian berita yang sama dimuat di laman Gelora, bahkan dalam platform X Oposisi Cerdas. Tak hanya itu, sudah bisa dilihat juga melalui kanal YouTube QNC. Kembali menurut BBS, jika ijazah palsu versi Pasar Pramuka Salemba di atas terbukti, maka Universitas Gadjah Mada UGM akan dirundung malu dan paling dirugikan. Padahal sudah terlanjur menjadi dikorbankan dan dijatuhkan citranya sehina-hinanya. Selaku alumnus asli dari UGM, kami bertiga, saya bersama Dr. Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifauza Tiasuma, makanya sangat geram dan mendesak agar semua pihak, khususnya UGM, mengutamakan kejujuran dalam bersikap. Alhamdulillah masih ada Pak Insinyur Kas Mujo yang dalam statement terbarunya jelas membantah dan mementahkan klaim Jokowi selaku dosen pembimbing skripsi dan juga bukan dosen pembimbing akademiknya, di mana kebohongan itu sempat dikatakannya semenjak Desember 2017 di kampus Fakultas Kehutanan UGM. Ini pengacaranya Jokowi mempertimbangkan ini nggak ya sebagai moral sebagai moral force ya. Oke. Sebagai moral standing ya. Kemudian kesimpulannya, penjelasan panjang Bambang Bitor Suryadi tentang pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Salemba di atas yang melibatkan nama-nama lain seperti Andi Wijayanto, David, Anggit, Widodo, Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Ini jelas harus jadi ujian kedua bagi Polri untuk segera menindaklanjuti kejelasannya dan tidak membiarkan hanya menjadi isu atau gosip yang berkembang di masyarakat. Kembali kita tunggu dan biarkan rakyat Indonesia menjadi saksi bagaimana objektivitas penanganan kasus ijazah palsu JKW ini di kemudian hari. Meski kita tetap percaya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sare, adili Jokowi dan maksudkan fufu fafa. Dr. KRMT Roy Suryo MKes, pemerhati telematika multimedia AI OCB Independen. Minggu PON pakai juga nih 15 Juni 2025 atau 19 besar 1958 tahun J. Apa ini? Nggak salah dia nulisnya. Ya, sahabat sekalian, itu tadi ya. Dan ini memang ngeri-ngeri sedap soalnya. Sebut nama, sebut tempat, dan kalau kita bicara tentang locus delicti, locus tempus delicti, atau kita pakai prinsip jurnalisme what, who, where, when, why, how, itu semakin jelas. Nah, pertanyaannya adalah informasi yang ceto welo-welo sumbernya ini apakah punya nilai bagi Polri untuk mengungkapkan
masalah ijazah ini secara profesional dan presisi? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ya, untuk sementara ya kita mengatakan mudah-mudahan ini diperhatikan dan diperhitungkan. Karena bagaimanapun luar biasa jadinya. Bayangkan yang tadinya kita masih ya pakai bahasa yang halus, diduga sampai sarjana muda, pokoknya pakai bahasa-bahasa yang masih tinggi, tapi ini bahasanya sudah sangat low sekali. Dibikin di Jalan Pramuka, Salemba. Ini kan luar biasa ini. Dan ini menurut saya tidak main-main. Bitor tentu punya dasar mengatakan seperti itu. Nggak mungkin dia kan baru bangun tidur tiba-tiba dia ngomong. Tentu dia punya informasi. Dan kalau kita bicara mengenai informasi, jangan lupa dia adalah kader PDIP. Dan PDIP adalah pihak yang mengajukan Jokowi sebagai calon gubernur di 2012, kemudian calon bupati, calon presiden Republik Indonesia, calon wali kota sebelumnya. Jadi dalam soal seperti ini, kalau Bitor mengetahui informasi seperti ini, rasanya wajar kalau dia mengetahui ini. Nah sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah ada keinginan untuk membuka ini secara terang. Jangan salah, ya, chaos itu kalau kemudian terus-menerus ditutup-tutupi, sehingga orang kemudian terus ingin mengetahui, karena kebenaran itu ditutup, salurannya ditutup, maka dia akan mencari jalannya sendiri. Nah, kalau kebenaran itu mencari jalannya sendiri, ya itulah yang bisa memunculkan chaos. Tapi kalau disalurkan pada tempat yang benar, yang netral, yang independen, yang memberikan keyakinan pada publik, apapun saluran itu, maka disitulah sesungguhnya tidak akan pernah terjadi chaos apapun. Dan saya juga nggak yakin bangsa Indonesia tiba-tiba akan chaos hanya karena soal ijazah ini. Tetapi bagaimanapun tetap diperlukan yang namanya transparansi soal kebenaran ijazah Jokowi ini, sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang berhak atas informasi, berhak mencari, mengolah dan menyampaikan informasi. Begitu sobat era sekalian ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hari-hari selanjutnya setelah ada fenomena-fenomena baru. Saya sebut dari belakang, ijazah dibuat di Pasar Pramuka. Kemudian Pak Kasmujo mengatakan bukan pembimbing skripsi. Harian Kedaulatan Rakyat tidak korek menyebut PASA dengan puasa. Kemudian ijazah Jokowi kalau dibandingkan dengan sohibnya Pronojiwo tidak identik. Kemudian Rismon menemukan sebenarnya hanya mendaftar untuk sarjana muda saja, dan lain sebagainya. Jadi itu mundur saja. Makin banyak yang kemudian disampaikan ke publik baik oleh trio Roy, Rismon dan Tifa RRT maupun oleh masyarakat umum. Ada topi merah sekarang ya, yang dibilang anak kecil, tapi dia nggak mau dibilang anak kecil karena saya katanya udah hampir 30 tahun, dan dia juga melakukan perbandingan secara ilmiah. Begitu sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.